Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mamang Osa di channel seputar alur film. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Mamang akan mereview sebuah film horor sekaligus psikopat yang amat seru dan juga menegangkan. So, tanpa berlama-lama, ini dia alur filmnya. Film ini berlatar waktu pada tahun 1968 di sebuah kota kecil bernama Mill Valley yang terletak di Amerika Serikat. Kebetulan hari ini adalah hari Halloween, yang dimana semua anak dan remaja sangat berantusias untuk meramaikannya. Di sini kita diperlihatkan 3 orang remaja yang pakai jaket sama tuh, yang dipimpin oleh pria yang bernama Tommy. Kita juga diperkenalkan seorang gadis berkacamata yang sedang bersepeda, dan gadis ini bernama Stella. Saat sudah sampai di rumah, ia mendapatkan panggilan walkie-talkie dari temannya yang bernama Chucky. Nah, si Chucky ini mengajak si Stella dan juga satu temannya lagi yang bernama Augie untuk mengumpulkan telur sebanyak-banyaknya buat dikumpulkan buat merayakan hari Halloween nanti malam. Di sisi lain, kita diperlihatkan si Tommy dan kawan-kawan seperti biasa setiap harinya kalau lagi gabut tidak pernah bosan untuk menyiksa Harold, si orang-orangan sawah itu. Malam pun tiba. Chucky dan kawan-kawan sudah berkumpul tuh. Dan di sana mereka menunggu kedatangan dari Tommy and the Gang, yang mana nanti rencananya mereka akan melemparkan telur-telur yang sudah dikumpulkan itu ke mobilnya si Tommy. Dan si Tommy pun tiba hingga akhirnya mereka pun cabut tuh sambil dikejar-kejar oleh kelompoknya si Tommy. Dan hingga akhirnya mereka bersembunyi di salah satu mobil di sebuah car cinema. Setelah situasi sudah aman, mereka pun berbincang-bincang tuh sama pemilik mobil. Dan di sana kita diberitahu bahwasannya dia bernama Raymond. Raymond ini adalah berkeluarga negaraan dari Vietnam, cuman dia menyusup masuk ke Amerika Serikat entah kenapa. Dan bisa dibilang dia itu sebagai imigran gelap ya. Di saat mereka bincang-bincang, datanglah si Tommy. Namun dengan berani dan gagahnya, si Ramon itu langsung mengusir si Tommy. Ditambah lagi para penonton di sana sudah mulai terganggu dengan keberadaan si Tommy. Stella yang merasa hari Halloween ini tidak terlalu menyenangkan, langsung tuh mengajak teman-temannya untuk mendatangi suatu rumah, yang dimana rumah itu sudah ditinggal oleh pemiliknya, dimana banyak banget cerita angker pada rumah tersebut. Singkat cerita, mereka pun akhirnya sudah sampai tuh di rumah tersebut. Dengan hanya bermodal keberanian dan kepercayaan, mereka pun akhirnya memutuskan langsung tuh menjebol rumah tersebut. Terlihat di sana ruangan yang sangat luas dan tentunya ini adalah sangat megah ya. Bagi para pemiliknya kayaknya ini orang-orang kaya ya. Namun di balik itu semua terdapat kisah yang sangat menyeramkan. Jadi dulu teh di rumah ini terdapat seorang wanita yang terkurung ya. Wanitanya masih muda lah. Namanya itu adalah Sarah. Sarah dikurung oleh keluarganya dikarenakan ia memiliki kecacatan fisik. Sampai-sampai dia jadi bahan tontonan oleh anak-anak seusianya. Namun setiap orang yang mengunjungi si Sarah ini tidak akan pernah kembali setelah si Sarah menceritakan dongengnya. Kemudian Chucky dan Augie yang tidak tahu rasa takut itu langsung main petak umpet tuh di sana. Sedangkan Ramon dan Stella mengunjungi suatu tempat yang dimana tempat itu adalah kamarnya si Sarah. Di sisi lain kita diperlihatkan si Chucky yang sengaja bersembunyi di balik lemari. Ketika ia memutuskan untuk ingin mengintip, namun yang terjadi dia malah melihat sosok nenek-nenek beserta juga anjingnya yang sedang duduk santai. Dan tiba-tiba nenek itu melihat dirinya dan ia pun langsung segera menutup pintunya. Terdengar di sana suara hentakan kaki seakan-akan nenek itu ingin membuka pintunya. Namun yang terjadi malahan si Augie yang membukakan pintu. Syukur alhamdulillah. Si Chucky yang sudah ketakutan itu akhirnya memutuskan untuk mengajak Augie untuk menyusul si Stella dan Ramon.
Scene berganti kepada si Stella dan Ramon, dan di sana Stella menemukan buku yang ternyata itu adalah buku ceritanya si Sarah Bellows. Dan mengerikannya, buku itu tuh ditulis dengan darah dari anak-anak yang mengunjungi dirinya. Singkat cerita, si Tommy sudah menemukan keberadaan anak-anak itu, dan di sana ia bersama si Ruth alias kakaknya si Chucky. Ruth yang mengetahui adiknya ada di bawah sana melarang tuh si Tommy buat ngunci mereka semua. Namun pada akhirnya si Tommy memutuskan untuk mengurung juga si Ruth alias pacarnya sendiri gitu. Sesaat kemudian terdapat sosok bayangan yang terlihat seperti menolong mereka dengan membukakan kunci tersebut. Akhirnya mereka pun selamat. Setelah mereka ingin pulang dengan mobil si Ramon, ternyata mobil si Ramon sudah dirusak oleh kelompoknya si Tommy. Dan pada akhirnya si Ramon diajak tuh sama si Stella buat nginep di rumahnya. Scene berganti kepada Stella dan si Ramon yang kini sudah sampai di rumahnya si Stella, dan si Ramon disuruh untuk menginap di ruang bawah tanah, dan akhirnya si Ramon bisa istirahat tuh di sana. Stella yang penasaran dengan buku tersebut akhirnya membaca salah satu cerita yang ada di buku itu, dan terdapat di sana sebuah cerita yang berjudul Harold. Scene berganti kepada hamparan sawah yang sangat luas, dan di sana terdapat si Tommy yang baru pulang, namun ibunya langsung menyuruh si Tommy itu untuk mengambil telur-telur ayam di sana. Di buku tersebut pun tertulis bahwasanya Tommy emang benar disuruh ibunya mengambil telur ayam, dan setelah itu ia akan pergi untuk terakhir kalinya. Setelah sudah selesai, Tommy sengaja mendatangi si Harold dan seperti biasa untuk memukul dia. Setelah itu ia melanjutkan perjalanan untuk kembali pulang. Namun entah kenapa dia bertemu si Harold lagi, yang dimana Harold itu tadi kan sudah dilewatinya gitu. Dia pun akhirnya menyadari bahwasanya ada sesuatu yang tidak beres. Setelah sekian lama, ia pun akhirnya bertemu lagi si Harold, namun dia sudah tidak ada di papan itu. Dan tiba-tiba dan pada akhirnya Tommy pun mati dengan mengenaskan. Keesokan harinya Ramon didatangi oleh polisi di bengkel di mana mobilnya sedang diperbaiki. Di sana ia dicurigai bahwa ia yang mengakibatkan si Tommy itu hilang, dengan alasan si Tommy ini sebelumnya pernah berkelahi dengannya. Singkat cerita, Stella dan Ramon pun yang penasaran dengan kasus itu langsung mengunjungi tempat kejadian, dan di sana terkejutnya melihat bahwasanya bebegik sawah itu menggunakan jaketnya Tommy. Singkat cerita, si Stella ini memutuskan untuk mengembalikan bukunya si Sarah ke kamarnya. Namun anehnya ketika Stella sudah pulang ke rumah, ia menemukan Ramon sedang membaca buku itu. Ramon berkata bahwasanya ia menemukan buku itu di lemarinya Stella. Stella yang penasaran lagi, ia pun akhirnya membuka buku itu dan tertulis di sana yang berjudul The Big Toe atau si jempol kaki besar. Tertulis di buku itu korban selanjutnya yaitu temannya Stella yang bernama Augie. Jadi si Augie ini ingin memasak sesuatu dari pancinya yang ada di kulkas. Namun seketika itu pula Stella menelepon dia dan menyuruh dia untuk tidak memakan apapun yang ada di sup itu. Namun Augie pun secara polosnya menghiraukan perintah tersebut, dan tiba-tiba ya, ternyata di dalam sup itu ada jari dari sosok Augie yang merasa panik pun langsung tuh memutuskan untuk masuk ke dalam ranjang.
Namun anehnya ketika pintu itu sudah terbuka tidak ada sosok tersebut. Ia pun berusaha untuk keluar dan tiba-tiba Stella dan Ramon yang sekarang sudah ada di tempatnya Augie tidak melihat sosoknya. Tapi mereka melihat sebuah cakaran dan ini bisa menandakan bahwasannya Augie sudah dibawa oleh makhluk itu. Mereka pun akhirnya memutuskan untuk membakar buku tersebut. Singkat cerita, buku itu tuh balik lagi tuh, dan masih ada 3 cerita dari film ini. Oke, biar cepet ya, langsung aja ke cerita yang pertama. Di cerita yang pertama ini kita dikisahkan bahwasanya ada seseorang yang bernama Ruth alias sama persis sama kakaknya si Chucky ya. Dia tuh nggak pede gara-gara muncul red dot seperti judulnya tadi di buku, yaitu bisa diibaratkan jerawat lah ya. Nah, jerawat ini semakin lama semakin membesar dan hingga tiba-tiba namun ia masih bisa diselamatkan oleh kedatangan adiknya. Tapinya dia kena serangan kayak apa ya, depresi gitulah. Lanjut ke cerita yang kedua dengan judul The Dream. Jadi sebelumnya si Chucky itu pernah bermimpi dia di sebuah ruangan yang warna merah. Dan kebetulan hari ini dia sedang di rumah sakit. Dan tiba-tiba seketika itu warna rumah sakit itu tiba-tiba mendadak warna merah. Dan dia pun diteror oleh kedatangan suatu makhluk yang sangat mengerikan sekali pokoknya. Dan akhirnya dia pun mati ditelan oleh makhluk itu. Lanjut ke cerita selanjutnya yang berjudul kini Roman dan si Stella berada di penjara dikarenakan kemarin kan polisi datang tuh nuduh si Roman sebagai pelaku pembunuhan si Tommy. Tapi mengapa Stella ada di sana? Itu dikarenakan Stella tidak ingin meninggalkan Roman sendirian. Jadi di cerita ini nantinya si Ramon ini bakal diteror oleh makhluk mitologi yang paling ia takuti selama ia hidup. Makhluk itu ialah Gentleman. Akhirnya si Gentleman kejepit lagi. Ramon dan Stella yang masih hidup itu melarikan diri lagi dari Gentleman. Mereka akhirnya memutuskan untuk kembali ke rumahnya Sarah Bellows dan di sana si Ramon tidak sengaja menemukan buku itu lagi dan sekarang tertulis di sana sebuah cerita yang berjudul Haunted House. Stella kini tiba-tiba memasuki dimensi yang berbeda yang dimana sekarang ini gambarannya seperti masa lalunya Sarah Bellows. Dan di sini si Stella itu memerankan sebagai masa kecilnya Sarah Bellows yang dimana di saat itu ia dikejar-kejar oleh keluarganya. Ia pun memutuskan untuk sembunyi di kolong meja namun tetap saja ketahuan. Ia pun ditarik-tarik hingga dimasukkan ke kamarnya Sarah Bellows di tempat rahasia. Dan disinilah Stella bertemu dengan Sarah Bellows. Dan di saat itu pula Stella langsung menceritakan hal yang sebenarnya terjadi, bahwasanya rumor tentang Sarah Bellows selama ini adalah salah. Dia berbeda bukan karena kesalahannya, namun itu adalah sebuah keunikan yang dimiliki olehnya. Dan satu-satunya kesalahannya itu ialah kedendaman. Dan di saat itu pula Sarah Bellows langsung memberikan bukunya dan juga pulpennya. Lalu ia menyuruh Stella untuk menuliskan cerita yang sebenarnya.
Singkat cerita, Sarah Bellows pun bisa merelakannya dan juga semua hal yang terjadi selama ini sudah berakhir. So, itu dia alur film dari film Scottish Story to Tell in the Dark. Gitulah, biar nggak kebaca ya. So, bagi kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa untuk like video ini dan juga share ke teman-teman kalian. Jangan lupa komen di bawah ya, komen apa aja sabep pokoknya lah. Dan selamat jumpa di video alur film selanjutnya. Bye-bye.